Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala al-imam qutbul irsyad wa ghawthul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi risalatihi an aqidati ahli sunnah wal jamaah wa radiyallahu ankum wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang bijaksana dalam perbuatannya, dalam apa yang dilakukannya. Tidak semua yang dilakukan oleh Allah kecuali ada baiknya, walaupun di mata kita itu tidak baik, walaupun di mata kita itu terlihat kurang pas, tapi kita tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, apa di balik semua kejadian ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengerti. Jadi tidak satu kejadian di alam semesta ini Allah takdirkan kecuali di baliknya ada hikmah, kecuali semua dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar kebijaksanaan, ya, atas dasar pengetahuan yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adilun fi qada'ihi, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dalam menentukan semua yang terjadi di alam semesta. La yutasawwaru minhu zulmun wala jawrun, tidak tergambarkan bagi kita bahwasanya Allah itu melakukan suatu karena berbuat zalim atau berbuat tidak baik kepada hambanya. Ya, wa ma huwa wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sendiri dalam Al-Quran, wa ma ana bidzallamin lil abid, saya tidak berbuat zalim kepada hamba. Nah, bahkan perbuatan zalim, kata-kata zalim itu sendiri adalah kita menggunakan hak orang lain dengan cara yang tidak baik, ya. Orang dikatakan zalim kenapa? Karena ya misalnya saya memukul seseorang, saya dikatakan zalim. Kenapa? Karena saya mengganggu mengotak-ngatik dia punya jasadnya orang lain. Nah sekarang kalau mukul satu orang, mukul Randy misalnya, tanpa ada sebab, tanpa ada apa, zalim. Tapi kalau anak mukul diri sendiri, enggak zalim. Kenapa? Ini aku dewe, iya tak? Walaupun itu hakikatnya zalim kepada diri sendiri, tapi itu sebuah pemisalan. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan zalim. Kenapa? Karena semua alam semesta ini miliknya Allah. Jadi Allah bebas mau melakukan apa saja. Wala yajibu alaihi li ahadin haq, dan Allah tidak ada hak untuk ditunaikan kepada makhluknya. Kalau kamu manusia ini ada hak, ada kewajiban. Manusia itu punya hak, juga punya kewajiban. Kita ada hak kepada Allah untuk taat kepadanya. Tapi kalau kita mau minta hak dari Allah, tidak ada. Allah tidak punya hak untuk kita, dan tidak punya kewajiban tidak punya hak dari kita, dan tidak punya kewajiban bagi kita. Ya, Allah tidak mewajib menjadikan fulan itu kaya, Allah tidak wajib menjadikan fulan itu miskin, nggak ada. Ya, semuanya jaiz, bisa Allah lakukan, bisa Allah tinggalkan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati ainin
lam yakun bidzalika jairan alaihim wala zaliman lahum. Subhanallah. Katanya Imam Abdul Alwi Al-Haddad, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menghancurkan, membinasakan seluruh makhluknya, tidak terkecuali, nggak ada apa-apa, dimusnahkan begitu, fitar fatih ainin, dengan sekejap mata, dan Allah bisa. Lam yakun bidzalika jairan, ya, Allah tidak dikatakan zalim kepada hambanya. Kalau manusia dikatakan toh tidak ada apa-apa, keluarganya dipateni kabeh, zalim berarti. Manusia kalau gitu zalim. Tapi kalau Allah, Allah kalau dihancurkan semuanya, maka tidak dikatakan zalim. Wala zaliman lahum fa innahum milkuhu wa abiduhu, karena seluruh makhluknya ini adalah ciptaan milik Allah dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu terserah, budak itu terserah mau diapakan saja, sakarepmu, harus menghamba. Walahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berhak mengerjakan, melakukan di dalam kepemilikannya, ma yasha, apa yang Allah inginkan. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu, ya, bukan bisa tidak dikatakan zalim kepada hambanya. Yusibu ibadahu ala ta'at, Allah berhak, boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada hambanya yang taat, fadlan wa karaman, fadlan wa karaman, hanya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberi kita pahala itu bukan karena seperti orang kerja, kamu kerja tak kayak ganjaran, tak kayak saya kasih gaji, bukan. Itu karena keutamaan Allah, kebaikan Allah, ya, rahmatnya Allah kepada kita, kamu diberi. Seandainya kamu sholat diberi pahala, sudah pantas kamu sholat, tidak apa-apa diberi pahala, bukan hakmu pahala itu, ya. Ya. Wa karaman, ya, wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi hikmatan wa 'adla, ya, dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang bermaksiat, atas orang-orang bermaksiat, hikmatan wa 'adlan, karena keadilannya, karena kebijaksanaannya, ya. Jadi artinya kita ini beribadah, disuruh beribadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita diberi pahala itu, kalau kita tidak diberi pahala ya nggak apa-apa. Kita sholat tidak diberi pahala, nggak apa-apa. Memang kamu berhak untuk, nah kamu diciptakan kok. Saya senang siapa? Sudah, jangan lihat kamu dibeli rezeki, kamu dibeli kehidupan, kamu dikasih tempat dunia, kamu dikasih naungan langit, kamu dikasih matahari, kamu dikasih bulan. Jangan lihat itu dulu, kamu diciptakan dulu, ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idu wa fiha minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra, ya. Minha khalaqnakum wa minha, ada ayatnya lupa. Pokoknya kami dari tanah kami ciptakan, nanti kami masukkan ke tanah, nanti kami bangkitkan dari tanah. Itu kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita sudah diciptakan, sudah, kamu asalnya nggak ada, sama Allah dibuat ada. Saatnya kamu nggak dikasih makan pun nggak apa-apa sama Allah, betul ya? Kamu dikasih pahala sama Allah, apa? Karena apa? Karena kamu ini hambanya Allah. Sudah pantas kamu kalau menyembahnya tanpa dikasih pahala. Wa anna ta'atahu wajibatun,
ala ibadihi biijabihi ala alsinati anbiya'ihi alaihi salatu wassalam. Dan ketaatan kepadanya, taat kepada Allah itu adalah suatu kewajiban ala ibadi, atas hambanya. Kamu hambanya Allah, kamu wajib ibadah. Kamu gak dikasih pahala, bukan hak yang kamu, pahala itu bukan hak yang harus kamu terima. Allah enggak. Biijabihi, Allah mewajibkannya ketaatan tersebut ala alsinatil anbiya'ihi, melalui lisan para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kita beriman bahwasanya semua kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi kulli rasulin arsalahu Allah, dan kita beriman bahwasanya setiap rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Nah, oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dikarenakan kita ini makhluk yang paling istimewa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Kita keluar dari perut ibu gak bawa mobil, gak bawa baju, gak bawa tas. Nah, sapi rawat hutang ibumu membawa apa-apa, kau bawa badan tok, dalam keadaan tidak menggunakan busana sama sekali. Setelah itu kamu langsung diberikan baju oleh Allah, tutupi. Pernah nggak ngelihat ya, kalian kalau ada bayi lahir di rumah sakit atau bidan itu sisanya mudos dino, dibiarkan telanjang setiap hari, ada nggak? Nggak sampai segitu. Nah, sekarang yang ngasih rahmat dalam hati orang tua, yang ngasih rahmat dalam hati bidannya, ya, yang ngasih rahmat di hati susternya, lahir kan minta bajunya nih. Karena orang kalau mau melahirkan biasanya bajunya dibawa berapa setel. Itu yang menggerakkan hati orang tua supaya rahmat kepada orang lain sama. Ya itu paling telanjang, begitu keluar langsung dimandiin, langsung dipakai. Subhanallah. Semua yang menggerakkan itu Allah Ta'ala. Belum lagi nanti dikeluarkan air susu ibu mau menyusui, disusui langsung begitu lahir. Kamu dapat berapa jam sudah masuk sesuatu di mulutmu, air susu ibu. Bayangkan. Nah, ini apakah bukan sesuatu yang menakjubkan bagi hamba? Kemudian setelah itu kamu disayang, kamu dimandikan, ya, kamu dikasih obat kalau sakit, kamu dimandiin setiap pagi, sore, ya, buang air besar kecil diganti. Rahmatnya orang tua itu Allah berikan. Buktinya apa? Banyak yang dicabut rahmatnya orang tua, banyak yang bunuh anaknya ketika lahir. Dulu di zaman Rasulullah, di zaman sebelum Rasulullah, zaman jahiliyah, lahir anak laki bangga, perempuan dikubur hidup-hidup. Berarti Allah belum meletakkan rahmat pada hati seorang ayah. Nah, anak masih bayi baru lahir dikubur hidup-hidup, yang disebut dengan wa'dul banat. Nah, seperti itu. Nah, mana rahmatnya? Allah nggak ngasih sama mereka rahmatnya. Dan kemudian sampai besar kamu dikasih jodoh, kamu rezekimu masih ada sampai kamu meninggal terus rezekimu ada, jodohmu sudah ada, ya, jodohmu sudah ada, rumahmu sudah ada. Nah, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Itu keutamaan Allah, itu kebaikan Allah. Itu bukan hak yang harus kita terima, bukan. Itu adalah keutamaan dari Allah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sifati Ar-Rahim Ar-Rahman. Belum lagi yang menakjubkan, kita ini ibadah, sholat, puasa,
zakat, haji, semuanya itu yang menggerakkan siapa? Kamu cuman dipermudahkan oleh Allah. Yang memberikan kamu kesehatan Allah, yang memberikan kamu umur Allah. Badan yang kamu buat ibadah itu dari Allah. Lalu atas dasar apa Allah berhak wajib memberi kamu pahala? Badanmu dari Allah, taufik dari Allah, ya, hidayat dari Allah. Yang membiarkan engkau sujud di hadapannya Allah. Atas dasar apa? Kekuatanmu dari Allah. Terus atas dasar apa Allah mengasih kamu berhak wajib untuk kasih kamu pahala? Paham maksudnya? Semuanya dari Allah. Jangan kalau manusia aja, kalau kamu ikut sama orang, rumah dikasih, istri dikasih, ya, sepeda motor dikasih, mobil dikasih, makanan 3 kali hasil cukupi, terus masih mau minta haji. Masih mau minta haji. Nggak ikut orang, kalau ente ikut orang saja, semua dicukupi. Ente minta apa aja dikasih. Ente misalnya buat tambah-tambahan, semua ada. Kebutuhan primer, sekunder, semuanya cukup. Mesti ditambahi lagi. Ini buat jajan kamu. Kalau lebih-lebih, anak kamu sakit mungkin, mau jalan-jalan, dikasih terus. Mau kamu minta gaji, terus gajinya bulan ini mana? Ya diketak kamu. Itu manusia. Bagaimana Allah? Nah, kamu bodoh apa? Coba bodoh apa kamu? Kok kamu mau mengatakan Allah berhak lagi? Asal ibadah ini harus dikasih pahala sama Allah. Dari mana? Badanmu Allah yang nyiptakan. Taufiknya dari Allah. Hidayatnya dari Allah, kekuatannya, kesehatannya, kehidupannya. Terus sesal apa Allah berhak untuk memberi, wajib untuk memberi kita pahala? Nah, itu cuma tambahan fee dari Allah, bukan karena ibadahmu. Makanya jangan sombong dengan ibadah. Ya, orang kalau sombong sama ibadah sama kayak sombong mobil bukan punyanya. Ya, malu. Mobil Innova Cirebon harga yang paling bagus Venturer, harganya 600 juta. Ya, sombong. Kocomotoan, tutup TE. Isin. Ya. Apa yang mau sombong? Bukan punya kamu. Itu semua kita hidup dengan Allah. Kita mau sombong apa? Ibadah. Ya, makanya sebagian ulama ketika dipuji itu dikembalikan ke Allah SWT, bukan anak. Semuanya ini adalah atas dasar taufik minallah ta'ala. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahullah. Kita beriman dengan kitab semua, bahwasannya semua kitab itu diturunkan dari Allah, diturunkan oleh Allah. Wa bi kulli rasul arsalahullah, dan juga rasul, ya, semua rasul itu Allah yang mengutusnya. Wa bi malaikatillah, dan kita juga beriman kepada malaikat Allah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya, baik maupun buruk. Lagi buruk ini di mata kita, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya ada baik-baiknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaika tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ijma'na 'alaik wa farriqna 'alaik wa ja'al hawajana ila ilaik. Allahumma la tufarrijum anna hadha illa bidammi maghfur wa amal mabrur tijaratan lan tabur ya aziz wa ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.